Perpustakaan SMA Selasa Pahing selalu sepi di sore hari, kecuali untuk Rani, siswi kelas 12 yang gemar membaca. Suatu hari, matanya tertarik pada lukisan tua bergambar nenek dengan senyum mengerikan yang tergantung di antara rak-rak buku. Lukisan itu aneh. Setiap kali Rani berpaling, ia merasa mata nenek itu mengikutinya. Teman-temannya menganggapnya paranoid, tapi penjaga perpustakaan, Pak Joko, selalu cepat mengganti lilin di depan lukisan itu setiap Jumat. Di rak paling belakang, Rani menemukan buku usang berjudul Kembang Gunung. Buku itu terkunci, tapi anehnya terbuka sendiri ketika ia mendekatinya. Halaman pertamanya berisi puisi berbahasa Jawa kuno. Tanpa pikir panjang, Rani membacanya keras-keras. Tiba-tiba, angin dingin berhembus meski jendela tertutup rapat. Lilin di depan lukisan nenek itu padam. Keesokan harinya Rani melihat perubahan pada lukisan itu. Tangan si nenek yang awalnya terlipat kini seolah sedang meraih sesuatu. Bau melati busuk memenuhi ruangan. Teman sekelas Rani, Andi, menghilang setelah tertawa melihat lukisan itu. Hanya tasnya yang tertinggal dengan catatan, "Dia sekarang lebih suka di sini," tertulis di buku hariannya. Guru bahasa Indonesia menemukan semua buku di rak dekat lukisan berantakan setiap pagi. Anehnya, kamera pengawas hanya menunjukkan kabut tebal di area itu. Suara derit lantai kayu sering terdengar dari perpustakaan di malam hari. Ketika diperiksa, ada jejak kaki kecil berlumpur mengarah ke lukisan. Beberapa siswa mulai mengalami mimpi yang sama. Nenek tua itu membisikkan angka 1965 dan menyuruh mereka menyelesaikan pekerjaan. Ketika Rani memeriksa arsip sekolah, ia menemukan foto tahun 1965 yang menunjukkan perpustakaan dengan peti mati kecil di depannya. Wajah nenek dalam lukisan terlihat samar di jendela. Kepala sekolah akhirnya mengaku. Pada tahun 1965, seorang pustakawan tua tewas tergantung di perpustakaan setelah puisi karyanya diolok-olok. Lukisan itu dibuat oleh seniman gila yang mengaku mendengar perintah dari si nenek. Semua yang terlibat dalam pembuatan lukisan tewas dalam waktu setahun. Rani menemukan ruang rahasia di balik lukisan. Di dalamnya ada meja tua dengan 7 lilin hitam dan foto-foto siswa yang hilang selama 30 tahun terakhir. Puisi Kembang Gunung ternyata mantra pemanggil arwah. Setiap kali dibaca, sang nenek bisa mengambil korban baru untuk menggantikannya di dunia arwah. Di dinding ruang rahasia, tertulis daftar nama dengan tanggal. Nama Rani ada di urutan terakhir dengan tanggal besok. Dengan bantuan guru sejarah, Rani mengetahui satu-satunya cara memutus rantai adalah dengan membakar lukisan asli di tempat nenek itu meninggal. Saat tengah malam, mereka melakukan ritual. Lukisan itu berteriak ketika dibakar, dan asapnya membentuk wajah-wajah orang yang pernah hilang. Tapi keesokan harinya, Rani menemukan versi lain lukisan itu di rumahnya. Kali ini, gambarnya lebih jelas. Nenek itu berdiri di belakang sekelompok siswa, dengan wajah Rani di antara mereka. Buku Kembang Gunung muncul lagi di tas Rani. Halaman terakhirnya sekarang berisi puisi baru yang berjudul Penerus. Suara bisikan kini selalu mengikuti Rani. "Kau sudah membacanya, sekarang kau harus melanjutkan." Rani menggali lebih dalam tentang peristiwa 1965. Arsip sekolah menunjukkan ada 7 siswa dan seorang guru yang hilang secara misterius di tahun itu. Foto terakhir mereka diambil di depan perpustakaan dengan bayangan nenek tua terlihat di jendela. Pak Joko, penjaga perpustakaan, akhirnya bicara. "Nenek itu bukan pustakawan biasa," bisiknya. "Dia adalah dukun yang mempraktikkan ilmu hitam di sekolah ini." Catatan lama menyebutkan bahwa sang nenek
Mbah Surti melakukan ritual penggantian jiwa agar bisa hidup abadi. Tapi ritual itu membutuhkan korban, 7 jiwa muda setiap 30 tahun. Rani menyadari sesuatu yang mengerikan. Tahun ini tepat 60 tahun sejak 1965. Artinya, nenek itu membutuhkan 7 korban baru. Sudah ada 6 siswa yang hilang bulan ini. Di ruang rahasia, Rani menemukan 7 boneka kain kecil. 6 di antaranya sudah diberi label nama siswa yang hilang. Boneka ke-7 masih kosong. Malam semakin larut ketika Rani dan 2 temannya, Bima dan Dini, bersiap melakukan ritual terakhir. Mereka membawa garam, lilin merah, dan foto Mbah Surti yang ditemukan di arsip. "Kita harus membakar lukisan ini tepat di tengah perpustakaan," kata Bima sambil menggambar lingkaran perlindungan dengan kapur khusus. Saat mereka memulai mantra pemutusan, semua buku di perpustakaan mulai bergetar. Suara ribuan bisikan memenuhi ruangan. "Jangan, jangan!" Lukisan itu mulai berdarah. Darah hitam mengalir dari mata nenek tua itu, membentuk tulisan di lantai. Terlambat. Tiba-tiba, Dini mendorong Rani keluar dari lingkaran perlindungan. "Maafkan aku," bisik Dini dengan mata kosong. Dia menjanjikan ibuku akan disembuhkan. Lukisan itu terbakar dengan sendirinya, tapi bukan lukisannya yang hangus. Justru foto-foto siswa yang hilang di dinding mulai terbakar satu persatu. Bayangan Dini perlahan menghilang, digantikan oleh sosok tinggi kurus yang mengenakan pakaian tua. Mbah Surti telah menemukan tubuh baru. Bima menarik Rani keluar dari perpustakaan tepat sebelum pintu terkunci sendiri. Dari balik jendela, mereka melihat Dini yang sekarang gak tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia normal. Keesokan harinya, Dini berperilaku normal, tapi Rani melihat sesuatu yang mengerikan. Saat upacara bendera, bayangan Dini tidak mengikuti gerakannya. Bima menemukan catatan tambahan di ruang arsip. Ternyata Mbah Surti adalah korban juga. Dia dipaksa melakukan ritual oleh kepala sekolah pertama yang ingin hidup abadi. Kutukan sebenarnya bukan dari Mbah Surti, tapi dari buku Kembang Gunung yang merupakan kitab kuno berisi ilmu hitam. Buku itu harus dibakar dengan ritual khusus. Mereka menyadari satu hal menakutkan. Buku yang mereka bakar kemarin adalah palsu. Buku aslinya masih ada dan sekarang berada di tangan Dini. Rani dan Bima menyusun rencana untuk mengambil buku itu dari Dini. Mereka tahu persis di mana Dini menyimpannya. Di loker sekolah, tempat 6 siswa sebelumnya menyimpan buku itu sebelum mereka hilang. Saat jam sekolah kosong, mereka menyelinap ke koridor. Tapi loker Dini sudah terbuka dan buku itu tidak ada. Yang ada hanyalah catatan. "Cari aku di tempat puisi ini pertama kali dibacakan." Mereka kembali ke perpustakaan. Di sana, Dini sudah menunggu dengan buku di tangannya. "Kalian tidak mengerti," katanya dengan suara yang bukan lagi suaranya. "Ini bukan kutukan, tapi kesempatan." Dini membuka buku itu ke halaman terakhir. Rani kaget melihat foto dirinya ada di sana, dengan tanggal besok di bawahnya. Bima tiba-tiba menyambar buku itu dari tangan Dini. Tapi saat menyentuhnya, tangannya langsung menghitam seperti terbakar. Dini, yang saat ini dirasuki Mbah Surti, tertawa. "Sudah terlambat, ritualnya hampir selesai." Suara itu sekarang jelas-jelas suara perempuan tua. Rani mengambil kesempatan saat Dini lengah. Ia menyiramkan air suci yang diberikan Pak Joko ke wajah Dini. Dini menjerit kesakitan. Asap hitam keluar dari mulutnya, sementara tubuhnya kejang-kejang. Buku Kembang Gunung jatuh ke lantai. Rani segera mengambil buku itu dan melemparkannya ke dalam lingkaran perlindungan yang sudah disiapkan Bima. Dengan tangan terbakar, Bima menyalakan korek api. Saat api menyentuh buku, seluruh perpustakaan berguncang.
Semua bayangan di ruangan itu bergerak sendiri, membentuk tangan-tangan yang mencakar udara. Asap hitam pekat memenuhi ruangan. Rani mendengar jeritan Dini. Ketika asap menghilang, Dini terbaring tak sadarkan diri. Buku itu telah menjadi abu. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah lukisan nenek tua itu. Lukisan itu kini berubah. Gambar nenek tua telah digantikan oleh gambar Dini dengan senyum yang sama mengerikannya. Di sudut lukisan tertulis tahun 2023 tahun ini. Rani baru menyadari ritual itu memang berhasil dihentikan, tapi harus ada penggantinya. Dan Dini telah terpilih. 2 minggu kemudian, Dini sudah kembali normal. Tapi Rani memperhatikan hal-hal aneh. Dini sekarang sering terlihat di perpustakaan di malam hari. Suatu hari, Rani melihat Dini sedang menggantung sesuatu di dinding perpustakaan, sebuah lukisan baru. Ketika didekati, Dini hanya tersenyum. Untuk generasi berikutnya, bisiknya. Rani memutuskan pindah sekolah. Tapi di hari terakhirnya, ia menemukan sesuatu di lokernya, sebuah buku catatan kecil. Di halaman pertama tertulis, Puisi Kembang Gunung Jilid 2, dan di bawahnya ada foto Rani dengan tanggal ulang tahunnya yang akan datang. Rani segera merobek buku itu. Tapi malam itu, di rumah barunya, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Di luar, berdiri 7 sosok dengan seragam SMA Selasa Pahing dari era berbeda. Yang paling depan adalah Dini, tapi matanya sudah seperti mata Mbah Surti dulu. "Kau lupa sesuatu," kata Dini sambil mengulurkan tangan. Di telapaknya ada potongan kertas dari buku yang dirobek Rani dengan puisi yang sudah lengkap kembali. Keesokan harinya, kamar Rani kosong. Hanya ada satu petunjuk. Di meja belajar, tergeletak lukisan miniatur bergambar perpustakaan sekolah. Dan jika dilihat dari dekat, di balik jendela lukisan itu, terlihat siluet Rani sedang memegang buku dengan senyum yang terlalu lebar.